Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kami masih mempelajari kitab ratapan dan kami telah mencapai pasal 2 dan pasal 3. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saya mendorong Anda pemirsa terkasih untuk mengikuti kami di dalam studi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun pernyataan, silakan kirimkan kepada kami di alamat yang akan ditampilkan di layar. Jika Anda ingin menelpon kami, salah satu anggota tim pelayanan akan membantu Anda dan menjawab pertanyaan Anda. Kita akan segera memulai pembelajaran kita, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih. Kita telah mencapai pasal 2 dan pasal 3. Kami belajar di pasal pertama tentang ratapan pertama. Ya, Mohon jelaskan tema utama dari pasal kedua dan pasal yang ketiga. pasal 2 mengatakan bahwa apa yang terjadi pada mereka bukanlah suatu kecelakaan, tapi itu adalah akibat dari murka Tuhan. Tuhan marah dengan bangsa ini dan kota ini. Dia menyebutkan dalam pasal ini bahwa Tuhan sebelum bertindak atas murkanya, sebelum memenuhi firman-Nya, telah mengirimkan peringatan. Dia memperingatkan mereka Benar. sehingga mereka tidak memiliki alasan. Tuhan memperingatkan tapi mereka mengabaikan peringatanku. Jadi bencana-bencana ini terjadi pada mereka dan mereka menangis tapi sudah terlambat. Izinkan saya membaca beberapa ayat dalam ratapan kedua, pasalnya yang kedua. Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dan murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencapakan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel. Menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion. Memuntahkan geramnya seperti api, Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ini adalah kata-kata yang sangat tajam. Ya. Tampaknya dari ayat-ayat ini dan seperti yang dikatakan bahwa Tuhan memperlakukan mereka sebagai musuh. Bagaimana Tuhan memperlakukan mereka sebagai musuh? Kata ini diucapkan lebih dari satu kali. Dalam ayat 4, ia membidikan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Dan sekali lagi dia mengatakan bahwa dia bertindak terhadap mereka seperti seorang musuh. Dalam pengulangan ini, saya ingin Anda memperhatikan bahwa dia tidak mengatakan seorang musuh, tapi seperti seorang musuh. Benar. Ini mengingatkan saya pada Yusuf di masa lalu. Ketika dia mengenal saudaranya sementara mereka tidak mengenalnya ketika mereka datang untuk membeli gandum dari tanah Mesir. Saudara Yusuf dia mengenali mereka, tapi mereka tidak. Alkitab mengatakan bahwa dia berbicara kasar kepada mereka, tuan tanah itu. Ya bukan karena dia membenci mereka, tapi karena dia ingin bahwa mereka Kepada pertobatan. itulah yang benar. Inilah yang dilakukan Tuhan. Dia bertindak terhadap mereka seperti seorang musuh, tapi dia sama sekali bukan membunuh, dia mengasihi mereka. Mereka dikasihi demi
nenek moyang mereka seperti yang dikatakan dalam surat pada Roma pasal yang ke-11. Mereka adalah kasih Allah oleh karena nenek moyang. Namun Tuhan harus melakukannya jika saya mungkin berkatakan begitu hadapi mereka sebagai musuh untuk menuntun mereka kepada pertobatan. Ini adalah luka dan pukulan seorang teman. Benar. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Biar orang benar malu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi Benar. janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Saudara Yosef, mulai dari ayat 7, ia menyebutkan daftar rencana yang menimpa umat ini. Mohon ceritakan beberapa hal yang menimpa umat ini. Kita dapat mengatakan bahwa kota ini tidak memiliki kesenangan, tidak ada terang, tidak ada makanan, tidak ada ibadah, tidak ada kesetiaan. Ketika Anda membaca pasal 5 ini, Anda akan menemukannya dalam keadaan yang menyedihkan. Karena dosa, sebagaimana diajarkan oleh Alkitab, sangatlah berdosa. Kita dapat mengatakan bahwa dosa itu memalukan dan merusak. Dan pada akhirnya membawa mereka ke dalam lautan api. Betapa bahayanya itu. Membiarkan dosa bukanlah hal kecil. Benar. Dan bagi siapa saja yang berkeras untuk tidak bertobat. Anda harus tahu bahwa itu tergantung pada Anda. Tetapi ketahuilah bahwa dosa memiliki hukuman yang sangat berat. Dosa di hadapan Allah sangatlah berdosa. Seperti yang dikatakan Yeremia dalam kitabnya, ketahuilah dan lihatlah bahwa itu adalah kejahatan dan pahit. Benar. Baik. Saya akan membaca beberapa ayat mulai dari 11, dan mari kita lihat bagaimana bangsa ini mencapai tingkat ini. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku. Hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota, ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya Dara putri Sion? Karena luas bagikan laut renuntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Keadaan yang pahit, bukan hanya orang dewasa yang menderita, tetapi juga anak-anak. Tetapi Bukan juga hanya pria anak-anak. dan wanita, tapi Ya, anak-anak. bahkan Mohon jelaskan juga. pada kami gambaran ini. Di sini kita melihat gambar dari satu sisi. Ketika kita mencapai akhir pasal, kita akan melihat sisi lainnya yang sangat menyakitkan. Jadi anak-anak mati di pelukan ibu mereka yang sangat mengerikan. Seorang ibu ingin makan anaknya karena tidak ada apapun untuk dimakan. Dari mana dia bisa makan dalam pengapungan yang begitu parah? Dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa Allah telah mengulangi gambar ini dalam 5 kitab Musa. Taurat, dalam kitab-kitab sejarah, dan dalam kitab-kitab Nabi, terutama yang datang di bagian terakhir, ayat 20, ketika dia berkata, lihatlah Tuhan dan tiliklah, maka pada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Anak-anak yang masih dibuai? Artinya, bukan hanya anak-anak yang mati di pelukan ibu mereka, tetapi juga para ibu karena kelaparan yang parah memakan anak-anak mereka. Ya, Inilah yang difirmankan Tuhan dalam Imamat 26 dan diulangi dalam Ulangan 28. Ini terjadi dalam sejarah di 2 Raja-Raja pasal yang dalam ke-6. pengampungan Samaria. Dalam pengampungan Samaria. Dan di sini ia menyebutkan hal itu dalam pasal 2 dan diulangi lagi dalam pasal 4 ketika ia berkata dalam Ratapan pasal 4 ayat 10. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Saya terus mengulangi. Dosa itu memalukan dan merusak dan pada akhirnya sebuah lautan api itu sangat berbahaya. Oke. Dalam ayat 17 ia berkata, Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Tuhan berbicara dan memenuhi apa yang telah dia janjikan. Dia memiliki janji-janji dan ancaman-ancaman. Kepada siapa janji itu? Dan ancaman itu, apakah dia harus memenuhi janji-janji dan ancaman-ancamannya? Allah setia dalam semua janjinya kepada orang-orang saleh dan dalam ancamannya kepada orang-orang fasik. Dalam Yesaya 1 ayat 19 dan 20, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang.
Seolah Allah menawarkan dan berkata, aku memiliki kebaikan yang besar bagi setiap orang yang taat. Dan aku memiliki kehancuran keruntuhan bagi setiap pemberontak. Sayangnya manusia memilih ketidaktaatan dan menghindari jalan berkat. Di antara hal-hal yang menyedihkan yang mereka katakan dalam ayat 15, inilah kota yang disebut orang kota yang paling indah kesukaan dunia semesta. Bukan hanya kota tetapi bahkan setiap orang percaya ketika Daud berdosa, ia berkata, selama aku berdiam diri, Iya, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti Berat. oleh teriknya musim panas. Tidak ada yang lebih baik daripada persekutuan dengan Tuhan. Itu membuat wajah bersinar. Daniel dan teman-temannya meskipun mereka makan kacang lentil, namun karena persekutuan mereka dengan Tuhan, tubuh mereka lebih gemuk dan penampilan mereka lebih baik dari semua rekan mereka. Dan sebaliknya juga. benar. Tuhan harus memenuhi janjinya kepada orang saleh dan Dan ancamannya kepada siapapun yang menolak. Benar. Zaman sekarang banyak yang berkata tidak ada yang namanya neraka. Siapa yang mengatakan bahwa neraka adalah api, cacing, ratapan, dan kegelapan? Neraka hanyalah pemisahan dari Tuhan. Jadi sebelum meninggalkan poin ini, mohon jelaskan apa yang dikatakan Alkitab tentang penderitaan di neraka bagi mereka yang menolak Tuhan. Sebenarnya sebagai bagian dari Injil Setan, banyak ide yang telah dimasukkan, misalnya bahwa penderitaan itu bersifat sementara. Yang lain berkata tidak ada penderitaan, hanya keadaan terpisah dari Tuhan. Jadi jika hanya terpisah dari Tuhan, itu adalah apa yang diinginkan oleh orang berdosa. Dia tidak ingin dekat dengan Tuhan, dia ingin jauh dari Tuhan. Mereka berkata, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Kebenarannya adalah apa yang Alkitab katakan, maka asap api yang menyiksa mereka itu, apakah ini berarti ada siksaan atau tidak? Ada. Naik ke atas sampai selama-lamanya, jadi apakah ada kancuran atau tidak? Ada siksaan abadi. Benar sekali, Benar. abadi. Jadi maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Ini hanya satu ayat, kami baca di kitab Wahyu pasal 14 dan ada banyak ayat lainnya yang menegaskan bahwa siksaan orang fasik adalah kekal. Baik, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa yang terhormat, kita hidup di dunia yang diatur oleh Tuhan yang hidup. Tuhan mengasihi Anda dan peduli kepada Anda. Tetapi jika Anda berpaling darinya, Dia akan menghukum Anda meskipun Dia mengasihi Anda. Dia adalah Tuhan yang benar di alam semesta ini. Meskipun kita mungkin tidak memahami semuanya seperti yang kita inginkan, namun inilah yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya yang kudus. Suatu hari nanti, Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa neraka itu ada, karena Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, kebenaran, dan Tuhan yang kudus. Semua orang akan mengakui, termasuk setan, bahwa Tuhan adalah benar dan adil dalam segala yang Dia lakukan. Pemirsa yang terhormat, jangan berpaling dari Tuhan yang mengasihi Anda dengan kasih ini. Ada sebuah pertanyaan dalam pasal 3 ayat pertama mengatakan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Apakah dia berbicara tentang dirinya sendiri atau tentang orang-orang? Kepada siapa Nabi berbicara dalam ayat-ayat ini? Saya mempertimbangkan apa yang telah kita katakan sebelumnya. Ada 3 penerapan untuk kitab ini. Pertama-tama pada Yeremia, dia berduka karena kejatuhan Yerusalem. Kemudian sisa bangsa di masa depan ketika mereka kembali dengan duka, pertobatan, dan penyesalan pada Tuhan sebagai akibat dari dosa mereka. Tapi mengenai manusia yang penuh kesengsaraan, Tuhan Yesus Kristus yang tidak berbuat dosa dan tidak mengenal dosa, namun menderita karena dosa-dosa kita. Saya benar-benar melihat ayat-ayat ini sangat berlaku pada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga telah belajar kuncinya dalam episode sebelumnya bahwa yang selaras dengan firman pada Alkitab yang jelas dapat kita terapkan pada Kristus. Selain itu, kita tidak diperbolehkan melakukannya. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus mengalami penghinaan dan telah melihat penderitaan di bawah tongkat murkanya? Apakah Kristus dipukul? Ketika kita membaca Yesaya pasal 53, pasal yang berbicara tentang Kristus, banyak ayat-ayatnya dikutip dalam Perjanjian Baru. Dia mengatakan bahwa Tuhan dipukul karena pelanggaran umatku. Apakah Kristus dalam ayat 2 melewati kegelapan? Ketika dia digantung di kayu salib, ketika kita sampai di ayat 14, kita membaca, aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Dalam Mazmur 69 ayat yang ke-12 dikatakan,
Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu Benar. gerbang. Dengan kecapi, peminum-peminum menyanyi tentang aku. Dari sini kita dapat melihat rasa sakit yang luar biasa. Sebuah gambaran dari penderitaan guru kita, dia digantung demi kita di atas salib. Itu selain dari dua penerapan lainnya, yang pertama dan yang kedua yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dan tentu saja di ayat 8, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tidak didengarkannya doaku. Tepat. Kristus berseru, Allahku, Allahku, Mazmur 22 jelas. mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara Yosef, ketika kita mencapai ayat 21, ada kata-kata yang indah. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam, pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria untuk menanggungnya, kuk di masa mudanya. Mohon jelaskan tentang kata-kata ini yang merujuk pada kasih setia Allah dan rahmat-Nya yang tidak pernah berakhir. Ngomong-ngomong terkait pertanyaan Anda, jika kita membaca ayat yang ke-18, kita akan menemukan bahwa itu tidak dapat diterapkan pada Kristus. Mengapa? Dia berkata, sangkaku hilanglah lenyap kemasyuranku dan harapanku pada Tuhan. Apakah ini berlaku bagi Kristus? Jika iya, maka dia akan menjadi pendiri dan penyempurna iman kita. Ketika Kristus tergantung di kayu salib, dia berdoa kepada Bapa, dan di akhir doanya, dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bahkan ketika ditinggalkan oleh Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan Jadi aku? kepercayaan Kristus itu sempurna. Namun kita melihat di sini kisah Yeremia. Baik. Dia menjadi lebih lemah. Ini terkait dengan pertanyaan kita, yaitu sejauh mana kita mengutip bagian-bagian dan menerapkannya pada Kristus. Tepat. Dan ada katakan bagian yang didukung oleh bagian lain yang terwujud dalam hidup Kristus Ya. adalah bagian yang kita terapkan. Namun jika itu bertentangan dengan bagian lain diterapkan pada Kristus, maka kita memeriksa apakah ini berlaku pada Yeremia. Namun ada hal yang indah yang kita baca di sini. Yang terjadi pada kita semua setelah kepercayaan kita melemah dalam Tuhan. Hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku pada Tuhan. Dari ayat 21 dia mulai mengubah bahasanya dan berkata, tapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dia juga berbicara dengan nada yang lebih baik. Dia berkata, bukan hanya aku berharap, tapi Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Aku berharap padanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi teks yang dibicarakan di sini keadaan Yeremia ketika imannya ditingkatkan. Kata-katanya di ayat 31 bahkan memberi semangat. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Ya. Dia menyingkirkan umatnya karena kejahatan, dia mengirimkan mereka ke dalam pembuangan, tetapi tidak akan menyingkirkan mereka selamanya. Dia memulihkan mereka, mereka berdosa lagi, menyalibkan dan membunuh anak Allah. Dia menceraikan mereka, tetapi menurut janji dan belas kasih-Nya, Dia akan pulihkan mereka kembali setelah mereka bertobat setelah kesusahan besar. Dengarkan saudara ayat apa yang dikatakan dalam ayat 1 pasal yang kedua. Ah, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Ketika dia bicara tentang Kapernaum, suatu hari di Matius pasal 11, dia berkata, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena itu tidak akan kembali. Ya. Tetapi di sini dia bermaksud untuk memberkati kembali. Itulah sebabnya dia berkata, dia menurunkannya ke bumi. Jadi ini Tidak. bukan penolakan terakhir. Ini bukan penolakan Benar, terakhir. Alkitab itu akurat. Memang. Luar biasa. Kita juga perlu mendengarkan dia seperti dia sedang berdoa dalam kata-kata ini, ayat 55. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku. Ya Tuhan, berikanlah keadilan. Mohon berikan komentar tentang kata-kata yang menyenangkan ini. Ngomong-ngomong, dia mengalami jurang yang paling dalam, bukan? Itu yang kita baca Iya. dalam kitab Daniel dan Yeremia. Dia dilemparkan ke dalam lubang. Benar. Tetapi apa yang dilakukan ketika dia dilemparkan ke dalam lubang? Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Ini mengingatkan kita pada Yunus yang berada dalam perut ikan besar tapi berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya. Ini berarti bahwa tidak ada masalah sekecil apapun atau serumit apapun yang akan sulit bagi Tuhan. Benar. Carilah Tuhan dalam keadaan apapun dan dia akan Keselamatan mendengarmu. adalah milik Tuhan. Keselamatan adalah milik Tuhan. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Seseorang mengatakan bahwa ini adalah gambaran doa yang paling indah.
Dia mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti menghirup udara, dan doa itu seperti menghembuskan napas. Benar. Ini adalah penghirupan karena makna dari kata yang dihembuskan oleh Tuhan berarti napas Tuhan. Kata theopneustos dalam bahasa Yunani adalah napas Tuhan. Ketika kamu baca Alkitab, seolah-olah kamu sedang menghirup Oksigen. aroma surgawi. Paru-paru rohanimu terisi dengan oksigen surgawi. Kemudian ketika kamu berdoa, itu seperti kamu menghembuskan napas atau mengeluh. Jadi dia mengatakan, engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak, tolongku. Tetapi segala kemuliaan baginya. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Terima kasih Saudara Yosef. Hadirin memiliki pertanyaan, kita akan mengambil satu pertanyaan. Saudara Ayat, saya punya pertanyaan di pasal 3 ayat 64 dikatakan pembalasan terhadap mereka ya Tuhan menurut perbuatan tangan mereka. Bisakah kita berdoa untuk sebuah pembalasan? Saudara Yosef jelas bahwa di sini ada doa pembalasan. Kami ingin tahu siapa yang berdoa dan mengapa. Apakah benar seperti kita di era sekarang ini, gereja berdoa seperti doa ini? Saya ingat perkataan Santo Agustinus, bedakan antara dispensasi dan kamu akan mendapatkan tafsiran yang benar. Ini adalah di masa hukum. Di masa hukum, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Hari ini kita hidup di masa kasih karunia. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang dilakukan oleh martir pertama agama Kristen. Dia belajar dari Kristus, janganlah tanggung-tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tetapi di sini mereka berada di masa hukum. Jadi doa ini benar. Kita juga menemukan dalam banyak mazmur doa untuk pembalasan. Dan kita baca dalam Yeremia pasal 51 ayat yang menghibur ini yang mengatakan, sebab Tuhan adalah Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pembalasan. Dia membalas sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah dilakukan. Orang Babel menganiaya umat Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk membalas mereka. Balaslah mereka seperti bangsa yang kejam ini telah melakukan pada kami. Itulah mengapa doa ini benar untuk Yeremia. Tetapi kita tidak seharusnya berdoa seperti ini karena kita berdoa untuk keselamatan mereka yang menganiaya kita. Saya pernah membayangkan bahwa jika Stefanus telah berdoa doanya, ya Tuhan jangan hitung dosa ini terhadap mereka, doa ini akan mencakup Saulus dari Tarsus yang berdiri. Dan akan menutup pintu sebelum dia masuk untuk menjadi Paulus, Rasul dari Yesus Kristus. Jadi setiap kali kita meminta pengampunan, kita membuka pintu untuk setiap orang seperti Saulus untuk diubah menjadi Paulus dan itu keuntungan sejati. Terima kasih, kita telah di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Saya ingin mendapat komentar tentang ayat 1 dari pasal 2 yang mengatakan, betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion dengan awan dalam murkanya, keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Apa maksudnya? Dalam ayat 1 ini adalah hukuman atas umat itu. Tetapi itu bukan hukuman terakhir, ini bertentangan dengan ketika dia menghakimi Kapernaum, di mana dia berkata, engkau akan dibawa ke Hades. Karena tidak ada pengampunan bagi mereka. Benar, karena ketika Tuhan marah, dia tidak marah selamanya. Itu Saudara benar. Yosef? Baik. Dalam ayat 17, pasal 2 dikatakan, Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Perintah berarti ada ancaman. Dia memenuhi ancaman itu dan dia juga memenuhi janji-janjinya. Untuk siapa janji-janji dan ancaman-ancaman tersebut? Tuhan setia dalam semua janjinya kepada orang-orang saleh. Tapi dia memenuhi ancamannya kepada semua orang yang menolaknya dan asap penderitaan mereka naik selama-lamanya. Tentu itu adalah hukuman terakhir Hukuman bagi terakhir orang-orang bagi jahat orang-orang selama-lamanya. Saudara Yosef, benar? Kita belajar bahwa kita memiliki pandangan ganda terhadap kata-kata dalam kitab ini. Ada replikasi langsung pada Yeremia, aplikasi kenabian terhadap kesusahan masa depan bangsanya. Namun ada juga beberapa kutipan yang merujuk kepada Kristus. Sejauh mana kita dapat merujuk pada bagian sebagai tanda dari pribadi Kristus secara kenabian? Kita tahu bagian yang kita kutip harus terwujud dalam hidup Kristus atau dalam kematiannya. Jika demikian maka kutipan ini berlaku untuk Kristus.
Dan juga ketika bagian yang kita kutip didukung oleh bagian lain dalam firman Tuhan, maka kutipan ini juga berlaku untuk Kristus. Tetapi di antara hal-hal ini, ada misalnya dalam pasal 3 ketika dia berkata, ia menekan aku ke dalam debu. Dia pasti berbicara tentang Yeremia. Kita Bukan tidak bisa Tuhan. mengatakan bahwa Tuhan berkata, ia menekan aku ke dalam debu. Kristus sampai tahap terakhir, berdoa dan berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Benar. Bagaimana Saudara Itu Yosef? benar. Terima kasih semua. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkati Anda juga. Kita lanjutkan studi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, saya ingin meninggalkan beberapa kata yang menguatkan. Di tengah penderitaan, kita memiliki belas kasihan Tuhan yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata ini disebutkan dalam pasal 3 dari ayat 21 dalam kitab Ratapan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap padanya. Fokuslah bersama saya pada ayat berikutnya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pemirsa terkasih, jika Anda berada di suatu tempat, dan jika Anda merasa kesepian, atau Anda sedang dalam penyakit, kesulitan, penganiayaan, atau Anda tinggal di negara di mana Anda dianiaya karena nama Kristus, jika semua telah berimigrasi, semua orang telah pergi dan Anda tertinggal sendirian, jika Anda merasa tertekan dan dikelilingi keputusasaan, jika Anda merasa frustrasi atau kesepian, jika Anda merasa sakit, jangan arahkan mata Anda pada keadaan itu betapapun sulitnya. Arahkan mata Anda pada belas kasihan Tuhan yang tidak ada akhirnya. Tetaplah fokus pada kesetiaan Tuhan. Besar kesetiaanmu, belas kasihannya tidak pernah berakhir. Terus katakan ini di hati Anda setiap hari, di depan banjir cobaan yang sangat keras, di hadapan setiap kesulitan. Jangan arahkan mata Anda pada air banjir itu, air kesulitan itu, tetapi fokuslah pada belas kasihan Tuhan, tunggulah belas kasihan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, berharaplah dan nantikanlah dengan tenang keselamatan Tuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.